Sirih belipat dengan pinang, sirih dari Pulau Malaka. Awal cakap selamat datang, dengan bismillah mulai cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Kita temu kembali dengan podcast Panglima Kuncit. Salam adat, salam Nusantara. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu Bung Pran, Rizky Prandana, gitu ya. Kita akan bercerita tentang sosok Bang Rizky Prandana ini, bagaimana membangun BUMA dari AMAN, gitu ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Bagaimana dia membangun sosial bisnis, begitu ya. Apa kabar? Sehat. Gimana? Seperti Sakit? Sehat ya? Sehat. sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting ya. Siap. Kita di segmen yang kedua ini masih konsentrasi tentang berbicara masyarakat adat. Kita akan bercerita tentang pengalaman Bung Rizky lah. Bagaimana tentang membangun sosial bisnis yang sekarang ini sudah jadi brand BUMA gitu kan. Iya. Nah, apa sih yang membuat Anda tertarik untuk mengabdikan diri gitu ya, di kegiatan ekonomi sosial budaya, seperti pemberdayaan pertanian, perkebunan, gitu ya. Karena kalau kita lihat ini, Bang Rizky Prandana ini di di kawasan Bukit 30 ini sering didengar namanya aktif untuk bahkan sampai membuat tempat pelatihan ya, tempat pelatihan, kemudian menggerakkan anak-anak muda untuk tahu tentang pertanian, perkebunan gitu kan, serta tentang potensi-potensi yang ada di hutan adat atau Bukit 30 gitu kan. Jadi apa nih yang membuat Anda tertarik? Boleh cerita sedikit gitu. Oke, sebelumnya ini bebas ya, boleh merokok ini kan. Enggak apa-apa. Eh, Ya. karena saya sebenarnya lebih menarik sama julukan Panglima Kuncit sebenarnya sih. Kok bisa ini ada Iya, iya, Panglima iya. Kuncit di era global sekarang gitu kan. Iya. Tapi ya oke, kita masih kembali di konteksnya cerita masyarakat adat yang Ah, ah. notabene itu luas ya. Iya. Dan orang juga tahu masyarakat adat ini kebanyakan tuh daerah terpencil, Ah, ah, ah. suku yang tertinggal, Iya. ataupun identitasnya sangat miris lah Ah, di ah. masyarakat luar. Ah, ah. Sebenarnya gitu. Jadi merondon daripada pikiran tersebut, saya coba nih waktu itu kan Ah, ah. ikut jalan-jalan lah, lihat Ah, ah. kebenaran tentang isu-isu tersebut pada Ah. saat itu. Isu apa nih? Yang tadi yang saya sebutkan bahwasanya masyarakat adat itu eh, identik dengan mistik, horor Ya. lah gitu kan, Ah, ah. tempat yang jauh, yang Ah, butuh ekstrim gitu. ah. Ah, Tapi di balik itu saya juga berpikir, ah. tapi kayaknya mereka hidup gitu. Ah, ah. Walaupun saat ini dihadapi dengan dunia global yang butuh gadget, butuh Ah, intelek yang harus, tapi mereka kayaknya ah. Ah. sampai hari ini hidup dan Iya. diakuin keberadaannya kan yang lebih Ya, itu yang ya. buat saya Mm, menarik awalnya. mm, mm, mm. Jadi seketika itu saya cobalah masuk ke daerah tersebut dan kebetulan daerah itu juga nggak jauh dari
Mhm. tempat kita beraktivitas. Kampung gitu ya? Ya kampung ya. Kalau di Heeh. tempat kita dusun bilang ya, Iya. di dusun kita tinggal itu. Mhm. Jadi coba main di salah satu daerah masyarakat adat Mhm. yang waktu itu tidak salah masyarakat adat Talang Mama ya waktu itu. Talang Mama Semerantihan Jambi. Semerantihan yang di Talang Bukit. Mama ini kan ada 2 nih, ada yang di Riau, ada yang di Jambi. Oh ya, ya Nah, yang yang di Jambinya ya, yang yang saya Semerantihan. datangin yang di Jambi ya, Ya, yang di Bukit 30 yang di Jambi ya pada ya. itu Semantihan. Memang benar, Mhm. memang ekstrim, lokasinya ekstrim, Mhm. kemudian jauh. Iya. Kemudian juga saya lihat ada masyarakat-masyarakat luar sih di situ. Mhm. Tapi secara garis besar efek pengaruhnya nggak begitu signifikan ya. Mhm. Kayak ada pembatas begitu. Mmm. Eee, secara, komunitas ininya, kebersamaannya, sosialnya, begitu Mhm. kan. Mhm. Saya lihat kayak ada pembatas pola pikir mungkin ya, Mhm. atau kepemahaman tentang keberadaan masyarakatnya sendiri. Mhm. Di samping itu, saya juga melihat di situ ada, kalau saya bilangnya korporasi, kayak ada PT ya, sederhananya ada PT, ada Mhm. lembaga-lembaga yang Mhm. dihitung itu sangat bonafit ya, Mhm. Jerman punya pas itu. Kita Iya. sebut bisa ya? Ya. Bisa sebut langsung Ya ya? ndak apa-apa. Apa kan? Heeh. Ada FJS begitu ya. Dia RJS. malah memperdayakan kayak satwa orangutan pada saat itu. Mhm. Mhm. Ini jauh sebelum kita bergerak ya. Mhm. Mhm. Ini sebut dasar-dasar kita Pernah membangun jadi kecil. pendamping anu di sana, orangutan? Pendamping orangutan. Ngikut saya itu namanya tuh Bang, kalau itu. Ini Heeh. ceritanya kan kita masih datang. Heeh, heeh. Tapi kalau mendampingi orangutan nggak. Malah saya waktu itu mendampingi tamu dia. Oh, tamu. Tamu dari lembaga tersebut. Oh, dari lembaga. Sambil Mhm. saya membuktikan narasi-narasi yang di luar isu-isu tentang Mhm. masyarakat Talang Mama itu lah. Mhm. Mhm. Jadi sambil masuk, Mhm. saya lihat kehidupannya, karena Mhm. bawa tamu juga, ya serahlah tamunya di mana ya, saya di Iya. mana nanti pengen membuktikan juga ya, Iya. tentang cerita-cerita tersebut. Mhm. Itu awalnya. Mhm. Saya eh, sedikit mengetahui tentang kehidupan Oh, mereka. gitu. Nah, Jadi, eee, Bung Fran ini pernah tinggal berdampingan, dengan masyarakat adat Talang Mama Semerantihan, yo, yang mereka tinggal di dalam kawasan hutan gitu ya, dalam kawasan hutan negara gitu ya, kita sebut begitu, kawasan hutan yang diklaim oleh negara, milik milik negara gitu ya. Kira-kira begitu? ya, memang Mhm. pada saat itu saya belum tahu nih, ini hutan Mhm. negara, ini hutan dusun, hutan desa, saya Mhm. kurang literasi tentang Iya, itu. iya, Setahu iya. saya mereka memang tinggal di dalam hutan gitu lah. Mhm. Dan Mhm. hidup di dalam hutan, Mhm. bersumber penghasilan juga dengan mengelola hasil hutan, Mhm. kan Mhm. itu yang pada saat itu saya lihat, Mhm. itu yang mengawali kita tertarik di situ. Iya, iya, iya. Kemudian, saya coba-coba tanya ke desa itu pada situ. Iya desa ya, karena itu Mhm. dusun kan saya tanya ke desa tentang Mhm. keberadaan masyarakat tersebut. Mhm. Mhm. Ternyata desa juga tahu mereka ada, diakui karena Mhm. ada kardusnya juga pas itu, ada Iya. kardus, ada RT-nya juga. Mhm. Iyalah kardusnya dusun Semerantihan itu namanya Semerantihan. ya. Iya. Maka ada nimbul Talamamak Semerantihan tuh kan. Nah Mhm. itu ada kardusnya di situ. Iya. Jadi banyak cerita tentang itu. Karena saya Mhm. lihat kehidupan mereka ibarat kata orang dusun itu, Mhm. kok bisa tikus mati di lumbung padi, ya Oh, begitulah. gitu. Kenapa begitu? Nah, itu yang saya menarik kan, sama Mhm. kamu nanya begitu. Saya pun berpikir, karena Mhm. saya notabene ini dari tempat yang agak padat, Mhm. yang habis itu pindah ke tempat yang agak jarang. Mhm. Jadi mengubah pola pikir saya sendiri juga waktu itu lagi berproses. Tapi Iya, iya. alasan saya mengapa, karena itu. Mhm. Jadi begitu tanya-tanya, ternyata dari desa sendiri, karena mereka nggak bisa inten, Mhm. terkendala akses, sumber daya manusianya yang kurang juga, ya Mhm. tahulah desa juga pada saat itu desa terdekat itu Desa Susu, itu ke kabupaten aja, itu butuh waktu hampir kalau hujan itu bisa 1 hari, nggak nyampe. 1 hari? Bisa 1 hari itu bisa nyampe Mhm. ke pemerintahan kabupaten. Jadi Iya. saya rasa memang, untuk itu belum lah ya. Bukan persoalan jarak jauhnya, tapi akses yang Akses sulit. jalannya memang ampun lah, kalau Mhm. bahasa kami bujang dulu ampun DJ lah kalau jalan. Kayak geleng-geleng gini terus kan Iya. DJ kan gitu. Ya, kita Nah itu. kita pernah juga waktu itu ekspedisi apa? Ekspedisi
naik Bukit 30 gitu kan. Pernah itu dari 26 itu sampai ke Bukit Bulan itu sampai 6 jam. Pakai motor itu mungkin lebih cepat jalan kaki daripada pakai motor. Yes. Itu kasihannya kawan-kawan di sana gitu kan. Oh jadi Kalau itu ya. kalau kalau kita dulu malah kebalik nih. Mm-mm. Kita naik motor nih, Mm. motor yang naik kita jadinya. Oh, Oh gitu. dipikul-pikul kan gitu karena Masya Allah. jauh nian kan gitu. Masih ada ya di dalam apa bernegara sekarang ini wilayah yang masih seperti itu. Ya, ya Hmm. kita cuman bisa cerita menyalahkan lah istilahnya gitu kan. Ya. Tapi saya coba mendalami sih dari hal Mm-mm. itu. Mm-mm. Jadi eh, kalau basic sih, saya dulu pernah sekolah di pertanian. Oh Ya, gitu. itu awalnya. Mm-mm. Makanya Mm-mm. bisa pengen ngembangin yang di basic lah. Oh gitu. Ternyata ilmu buku yang idealis itu, Mm. ketika disatuin di tingkat tapak, itu jauh, Pak, Bu Abang. Jadi saya rasa memang bertolak belakang ya. Ya. Karena ketika dikonsepin, di buku itu nggak ada hama monyet itu. Ketika kita nanam di sana, bukan Ah, monyet aja Pak itu. ah, Itu semua binatang masuk itu. Jadi ah, saya rasa kalau mau beli racun hama yang harganya 20.000, ah. bayangin 1 hari baru nyampe ke kota untuk beli itu. Ini timunnya duluan mati nih kan. Kan gitu dulu nih Iya. ceritanya. Mau Ah, membangun tentang pemberdayaan, iya. mau buat kelompok pangan begitu-gitu untuk memperbaiki inilah kan. Iya. Kemudian dari itu saya coba lagi jalan-jalan lah ya. Ah, Coba waktu itu ada 1 hari saya sisihkan waktu main ke kabupaten waktu itu. ah. Kemana pintu yang harus saya ketuk ini untuk ngasih tahu bahwasannya sana ada kehidupan gitu lah. Oh Itu gitu. sesimpel itu aja lah pikiran ini kan. Iya, iya. Pada saat itu saya masih umur 20. Perasaan itu bergejolak gitu ya, Iya, ingin membantu gitu ya kan. kayaknya memang secara ini ya kalau kita balik lagi, Mm-mm. kita sekeluarga memang Mm. kebanyakan gimana ya, lebih kayaknya ada sesuatu yang berharga ketika buat orang itu tersenyum gitu lah. Iya, iya, Kayak iya, ada iya. yang nggak bisa diucapin lah ya. Mm-mm. Ibarat kata kalau di nilai material itu nggak ternilai. Mm. Karena saya diajari juga dari orang tua saya pribadi, Mm. ilmu yang bermanfaat, rezeki anak soleh itu tuh saya sangat pegang gitu. Iya, 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 iya. Kemudian jangan berharap juga sama manusia, Mm. kalau pasti bakalan kecewa. Dan Mm. yakinlah bantu satu oknum itu, belum tentu dari oknum tersebut kita Iya, dapat feedbacknya lagi. iya, Saya iya. yakin dengan itu, entah keturunan Jadi kita kalau atau apa. intinya kalau kita membantu orang, Tuhan akan mempermudah urusan kita. Kira-kira seperti itu Ya, ya. saya coba Mm. yakinin itu gitu. Ya, benar. Sama Itu benar itu. ya, Tidak hanya harus diyakini, tapi memang dilakukan kayak gitu. Nah, siap itu. bagaimana kita nih manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Kalaupun tidak bisa memberikan manfaat, minimal tidak menyusahkan kan kayak gitu. Iya iya ini yang baru ini. Ya, Memang kalau tidak penerima bisa buncit ini. memberi manfaat, minimal tidak menyusahkan orang lain kan kayak Iya, gitu. Jadi itulah. itu ya cerita pengalaman kenapa menjadi peduli dengan apa mengambil jalan untuk hidup berkhidmat dengan masyarakat adat, membangun sistem ekonomi sosial budaya ya, Iya, sosial bisnis gitu ya, iya. Jadi sosial bisnis. kalau langsung ke hobi sih, social business itu penamaan zaman sekarang ya. Ya, ya, Cuman kalau kita pisahin sosial dan bisnis, bisnis itu ya, udah bahasanya settle lah ya, mm-mm. benefit nian gitu ya, Ya, ya kan. Kalau bahasa dusun saya udah kebawa ke dusun-dusunan nih kan, ya, nian gitu-gitu ya. ya memang harus Ya, macam itu. Kita ini orang dusun lah memang karena kan. saya pengen terasa di mana bumi dipijak, langit dijunjung lah, Iya, kan gitu kan. siap, siap, siap. Jadi ketika pemberdayaan pertanian yang Hmm, saya rasa bisa dilakukan, tapi effortnya lebih. Sementara mm-mm, pengetahuan masyarakatnya mm-mm, kita nggak tambah, kan mm-mm, nggak mustahil. Ini gapnya terlalu jauh. Berarti mm-mm, sementara pendanaan-pendanaan ini semuanya kan swadaya mm-mm, atas kebutuhan. Makanya di situ saya mm-mm, coba juga mengembangkan diri. Ada mm-mm, beberapa konsep yang saya pegang sampai hari ini. Mungkin mm-mm. bukan mengajari loh, Pak. Ini Iya, iya, pengalaman lah iya, dibilang. iya. Saya pegang konsep itu macam PRA itu Potential Rural Appreciation itu. Nah, apa tuh? Itu sebenarnya lebih ke baca potensi. Oh, gitu. Ya, kalau kita lihat potensi, udah kita lihat nih tanah, Semacam analisis SWOT lah gitu ya. bisa dibilang Ya, begitu ya. peluang, Ba- risiko, Mm-mm. kemudian Jadi, tantangan kayak gitu ya. ya, cuman ketika kita menghadapi masyarakat adat ini yang kadang-kadang
beberapa teman-teman kita yang sering sharing gitu, Hmm. terkendala di masyarakat adat. Hmm. Karena ketika kita mengelola atau mendampingi atau ikut berkecimpung di masyarakat adat dengan Hmm. pola masyarakat yang umum, Hmm. pasti nggak bakalan ketemu Oh, rumus-rumus gitu. itu. Karena Hmm. konseptual di pemberdayaan itu kan nggak esak. Kalau esak itu ya satu tambah satu dua, Hmm. kayak Hmm. gitu. Kalau di kita kan lebih ke kualitatif. Hmm. Jadi kita paham 10, kan Hmm. nggak mesti 5 tambah 5. Ya, Bisa aja 3 tambah 7, ya, bisa 1 tambah 9 begitu. ya. Nah, artinya kita bisa mulai dari apa yang kita bisa dulu nih. Proses ya, Kita berproses. terkadang Ya. itu yang saya bilang sosial bisnis. Karena Hmm. bisnis itu saya rasa kita dari lahir udah berbisnis. Hmm. Udah mulai cara cari uang, bagaimana Dari lahir? saya rasa enggak lah kalau dari lahir enggak. Maksudnya Ya, ya. dari kita tahu dunia Ya, itu sejak udah sejak mulai. kita mengenal dunia ini terang lah kayak Iya, gitu ya. udah mulai kan? Ya, kita butuh ini, butuh itu, Iya. kebutuhan primer, sekunder dan lain sebagainya gitu ya kan. Iya, itu yang saya pahami begitu. Hmm. Jadi menariknya di sosial bisnis ini, saya Hmm. percaya datangnya rezeki, datangnya peluang Hmm. karena interaksi. Hmm. Interaksi bisa kita bangun, Hmm. macam jaringan, macam kerjasama atau Ya, mitra. Kan itu tadi, jam itu yang jam jam terbang gitu ya. bisa bisa dibilang ya. Jam Tapi terbang. kalau ketika mereka kita ajak buat jam terbang, saya rasa Hmm. ada ini juga ya, kendala juga karena jarak segala macam. Hmm. Tetapi kita lebih dudukkan mereka, Hmm. kendala apa saat ini, yang diharapkan saat ini apa, ini yang kita baca dengan apa Hmm. yang kita punya. Nah, kadang kadang mereka nggak sadar, Hmm. mereka punya modal, Hmm. ya terutama tanah, tenaga, Hmm. alam yang bagus, konsep tekstur tanah yang masih alami itu bisa Hmm. dimanfaatkan. Cuman tipikal orang yang datang juga pasti ketika berbisnis harus ada Ya, produk. Kan ya. kadang-kadang begitu nih. Hmm. Sementara hari ini kita harus membangun domainnya dulu nih. Orangnya dulu nih, Hmm. memahamkan tentang proses ini gitu. Nah, baru Hmm. dia ada hasil ketika prosesnya benar kan gitu. Hmm. Setidaknya berprogres di proses. Nah, jadi kan gini, masyarakat adat ini kan ya kita anggap gini lah, kita sebut salah satunya masyarakat adat Talang Mamak Semerantihan lah. Oke. Mereka kan memang sudah hidup di alam gitu ya kan. Ya. Hidup di alam, berekonomi di alam. Hmm. Kemudian dari alam itu juga mereka hidup dan beramu, termasuk juga obat-obatan lain sebagainya. Ya. Nah, kira-kira dari pengalaman Bung Peran ini ketika hidup berdampingan dengan masyarakat adat ini, eh, potensi apa saja yang bisa dijadikan peluang bisnis yang saat ini yang sangat baik gitu loh. Oh, Apa-apa saja nih? sebenarnya kalau cerita potensi, Mm-mm. ya kita tahu back to the nature itu memang semua berawal dari alam. Oh gitu. Dan banyak produk-produk yang kita tahu alami, alami kan gitu. Ada Ah, banyak produk kan yang ah, mengusung tema ini alami kan gitu. ah. Tapi perwujudan ataupun implementasi kan kita nggak pernah lihat. Mm. Ujungnya mesin semua gitu. Kalau cerita alami kan gitu. Iya. Cuman kalau bicara potensi, saya lihat di sana cukup luas ya, cukup Mm-mm. luas. Cuman memang dibatasi oleh kemampuan juga dan Mm. akses. Jadi seperti kekayaan alam yang endemik itu Mm. ada di sekitar mereka. Kita Endemik, endemik yang gimana? maksudnya memang hanya ada di situ. Oh gitu. Kemudian dan tumbuh liar di situ, Mm. tinggal metik bae lah. Mm. Istilahnya macam kita lihat jenis Ah, dari HHBK ya, kita cerita di ah, HHBK karena ah, hutan BK. ya, hasil hutan bukan kayu itu kan pasti di hutan yang tanpa menebang rusak. Iya, iya. Salah satu kita bisa main fosil. Fosil itu seperti damar, ya Damar. kan, Ah. seperti macam akar-akar ataupun teras-teras kayu yang dibuat estetik, Oh gitu. jadi meja, jadi Meja. pernak-pernik itu kan. Memanfaatkan limbah gitu Iya, ya. pemantan Mm. limbah itu Mm. bahasanya kan. Mm. Kemudian itu fosil ya. Mm. Kemudian kita bisa main yang
non kayu seperti rotan, Jernang. itu hasil ya. Ini Mhm, rotan ya. Rotan aja ada, saya bilang dari 7 jenis yang laku di pasaran, mhm. itu 5 jenis ada di dalam Bukit 30. Mmm, Jenis rotan yang bisa dipasarkan gitu ya. mhm, Kemudian dari buah ya banyak. mhm, Macam buah hutan yang ada saat ini mereka kelola macam tampoy, kudu biau, itu mhm. mata kucing. Iya, Kemudian ada buah yang nilai ekspornya tinggi seperti mhm, jernang ya. mhm, Kemudian kalau kita bilang itu di dusun itu tempayang, mhm. semangkuk, kembang semangkuk. Iya, Itu kan berbuah beberapa tahun sekali dan itu mhm, menjadi macam pesta rakyatnya iya, masyarakat adat lah di iya, hutan itu kan. Itu sangat sangat berpotensi untuk dikembangkan. mhm. Mhm. Ya artinya gini, secara hulunya Mhm. masyarakat adat ini cukup memiliki sumber daya alam yang kaya gitu ya Iya, untuk dijadikan sumber sumber ekonomi tanpa harus menebang, tanpa harus menjual gitu ya. iya, Tapi dengan memanfaatkan hasil-hasil yang ada di sana. siap. Nah, terkait dengan hilirisasi gitu ya. Mungkin Iya, hambatannya hilirisasi. i Kira-kira apa nih hal yang paling paling urgent tentang hambatan hilirisasinya? ya yang pertama kalau yang lebih mendasar ya, Mhm. kalau di masyarakat adat itu memang sumber daya manusianya ya. Oh, sumber Jadi daya kita manusianya. ya karena begini, Mhm. kalau saya sih berpikir begini dan yang kita alami di sana, Bukan infrastrukturnya juga ya? itu Salah di satu. salah satu ya, cuman Tapi yang lebih mendasar ya. tapi sumber daya manusianya Itu yang yang lebih yang paling mendasar, mendasar. yang paling mendasar. Kenapa? Hmm. Saya rasa kita semua tahulah Mhm. kalau cara cari eh, uang lah kita bilang ya, atau Mhm. cara cari penghasilan, kita Mhm. semua tahu. Mhm. Tapi mengelola penghasilan kita yang kita kadang nggak sadar, yang Mhm. loss control kan begitu. Mhm. Jadi Mhm. di masyarakat adat itu terjadi. Hmm. Jadi ketika mereka berproses, terkadang mereka milih yang instan begitu. Nah, Ah, misalnya apa tuh yang ya, instan? misal contoh begini, daripada capek capek nanam, ya, lebih bagus beli aja. Nanti kirim satu orang keluar, Mhm. belanja banyak-banyak untuk 1 bulan. Mhm. Padahal yang dibeli tadi itu bisa ditanam semua, Iya. atau bisa diganti dengan sumber daya alam yang ada, begitu kan. Kadang-kadang kesadaran ini yang Oh, mulai gitu. terabaikan begitu. Ah, untuk membeli ini kan mereka butuh uang nih. Hmm, Nah, dari mana dapat uangnya? ya Dari sumber daya alam yang ada lah ya. kadang Hasil-hasil hutan lah ya. ya pertama itu ini cerita sebelum ikut di Buma ya. Ah, ah, ah. Sebelum Ya, ikut di sebelum Buma. kita ceritakan Iya, apa yang membuat Bung Rizky ini tertarik untuk apa mengabdikan hidup di dunia kalau saya memandangnya sosial bisnis lah kayak gitu. iya, iya. Bagaimana memanfaatkan kehidupan sosial, membantu mereka juga kita juga terbantu kayak gitu. Nah, orang terbantu kita tidak buntu kayak gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Jadi pertama tuh kita bangun kalau bahasa saya pemetaan lah ya, pemetaan aktornya kan. Jadi Hmm, ada orang-orang yang berpengaruh kan. hmm, Kemudian juga ada orang-orang yang berpengalaman juga di dalam komunitas tersebut kan. hmm, hmm, Kita lebih menyalurkan dulu. hmm, Kalau tujuan kita ke B, pasti kita ngelewati A dulu kan. hmm, Ah, hmm, jadi saya waktu itu sama teman-teman juga, saya juga nggak sendiri waktu itu kan, hmm, sama teman-teman menyalurkan sih ke ada lembaga-lembaga dan korporasi yang ada di situ pada saat itu. Yang saya hmm, bilang tadi ada FJS, ada hmm, ABT pas itu kan. hmm, Kalau bisa boleh bilang ininya ya, hmm, domainnya ya. hmm, Jadi sumber daya manusianya dipakai pada saat itu. Jadi hmm. kelompok ini diberdayakan oleh Perusahaan. perusahaan mereka waktu Hmm, itu untuk buat hmm, bibit-bibit tanaman HHBK tadi dibeli hmm, oleh perusahaan. Waktu itu hmm, saya coba diskusi lah. Ternyata hmm. itu ada slot untuk itu. Saya coba itu Ada anggaran untuk ada itulah. anggaran untuk itu bisa sounding dengan komunitas itu Hmm, kita kerjakan. Dan hasilnya pada saat itu saya nggak nominalkan pada saat itu tuh. Saya hmm, ubah bentuk aja. hmm, Karena saya lihat di situ potensi banyak, saya coba mengenalkan masalah ternak waktu itu kan, ada hmm, unggas pas itu. Jadi hmm, hasil mereka saya ubah ke ternak.
Karena Mhm. kan ini rumput banyak, karena bebek, air, berserakan itu Mhm. yang kualitasnya kita bilang mungkin Mhm. di ketutan pasti bagus kan. Pas Mhm. itu gitu. Jadi dalam satu siklus itu kebetulan memang cuma satu siklus. Jadi Mhm. satu siklus mereka panen Mhm. dan dibeli lagi dibantu oleh lembaga yang ada itu dapatlah penghasilan. Mmm. Dari penghasilan itulah mulai kita duduk, kita rapatin kalau di sana ada rapat adat Rumpun ceritanya adat, sama ya. apa ya, aku agak-agak nenek mama gitu ya, nenek Mhm. mama, tua tengganai, cerdik pandai, Iya, gitu-gitu. Kalau kalau apa ada alim ulama juga iya. bahasanya itu kalau Ada pemangku-pemangku adat ya gitu, orang tua-tua yang bisa ngambil keputusan kayak iya. gitu ya, Pada saat itu kita kumpulin dalam kan. musyawarah adat kayak gitu Iya, ya. ini mohon maaf nih kalau salah-salah ngomong, tapi tujuannya itulah. Ya, Ah, dimaafkan. gitu. Nah, pada Iya. saat itu begitu. Heeh. Jadi dapat keputusan pada saat itu, Heeh. mempercayakan ke tim kita untuk pengelolaan hasil HBK tadi. Mmm. Macam jernang kita udah mulai kumpul kan, karena Mhm. mereka masuk hutan, pasti kan pakai bekal itu. Mhm. Jadi perbekalan itu dibiayain oleh kelompok-kelompok ini. Mmm. Contoh kelompok si A nanti biayain kelompok A masuk hutan, nanti Mhm. balik dikumpul. Jernang ini ya? Iya, di HBK lah, ada rotan pada situ kan, ada Mhm. rotan, ada jernang, ada Mhm. damar. Nah, mereka Mhm. juga ada karet kan, nyadap karet. Nanti yang perempuan-perempuan tuh, Mhm. yang wanitanya itu nyadap, Iya. dikumpul Mhm. selama 1 bulan itu baru Mhm. dikeluarin. Iya, iya. Ini, tidak hanya di Talang Mamak Semerantian saja kan, tapi sepanjang, apa, buffer zone Bukit 30 ini kan, Suwo-Suwo, Semerantian, Semambu, Pemayungan ya gitu ya? Iya, iya. Jadi kita juga berkolaborasi lah ya, kita nggak nutup diri. Karena Mhm. kita membangun itu kan harus banyak mitra kita yang sepaham. Intinya kan sepaham dulu. Mhm. Jadi kita lebih konsen karena wilayah dusun saya pribadi. Ketika itu gundul, pasti saya kena banjir tuh habis tuh kalau nggak terjaga kan. Di Mhm. tengah-tengah gempuran tanaman sawit yang Mhm. kita tahu lah sawit itu efeknya begini-begini bla bla panjang Apa kan. tuh efeknya? Ya, yang kalau banyak yang sebut sih pasti efeknya untuk bencana lah ya, Heeh. karena ekosistem begitu, Heeh. ada pemanasan global, ada bisa Oh. banjir karena tutupan Mhm. lahan udah habis. Itu yang Mhm. kita dengar lah di tim-tim kita dengar begitu. Jadi sampai saat ini regulasi-regulasi tentang itu juga kan lagi digodok terus nih Oleh pemerintah? oleh pemerintah yang ada bahasanya KPHP itu kan ada Ya, juga. tapi itu kan, eee, hutan di hutan saja ya, di hutan. Tapi kalau di tempat lain kan mungkin tidak jadi persoalan. Saya rasa begitu ya, mungkin kan ada bahasa buffer zone dan Mhm. kawasan begitu, Ya, ya, dan ada kepentingan, pasti ada kepentingan. kebijakan, Ya, pasti ada regulasi. ya. Karena orang-orang ini kan masyarakat ini kan memandang sawit ini kan pertama aksesibilitas, kemudahan. Hmm, Ada bibit ditanam di situ, kemudian sekian sekian tahun berbuah, kemudian panen bisa dijual. Dan pembelinya banyak, mudah didapat. Mungkin mungkin itu ya kan yang ya, membuat sekarang ini orang lebih memilih nanam sawit gitu. Nah, hmm. Jadi memang kita bisa melihat ya, mhm, macam kita juga sampai hari ini kan makin mhm. berkembang, ya, Iya, mulai dari iya. pola pikir, cara Mhm, kerja mungkin, atau mhm, bahasa kerennya ada SOP, begitu-gitu, mhm. ideologinya. Sampai Iya, hari ini kan kita berkembang terus. mhm, Kita nyontoh juga dari regulasi sawit. mhm, Karena yang kita lihat begini, kadang masyarakat juga tahu, sawit ini secara hasil ya, kita baca secara hasil, mhm. itu banyak yang mengalahkan. Banyak yang mengalahkan? Mengalahkan hasil sawit itu, kita Heeh. berbandingin 1 hektar sama 1 hektar weh, Oh, itu yang mengalahkan cukup banyak. Pisang apa? weh, Pisang? sama pisang weh udah kalah. Oh. Sekelas pisang yang digantung di pasar itu Mhm. kalah hasilnya. 1 hektar sawit dengan 1 hektar pisang. Heeh. Gimana tuh, Ya, kalkulasinya? Lebih lebih mau lebih banyak hasil pisang gitu ya? iya. Gimana ceritanya? Ya, logis baik kalau pisang ditanam 1 hektar kita bisa sampai 500 sampai 750 batang. Mhm, Itu kalau mhm, dihitung satu tandan aja. mhm, Kalau hari ini dihargai 50.000 sekarang ya pasaran mhm, di pisang kita banyak tentang hasil tanaman ya. Itu mhm. bisa hitung sendiri.
Dengan sawit yang Hmm. 1 hektar dengan kepengelolaan yang kurang baik, saya rasa sawit-sawit di masyarakat-masyarakat pedalaman Hmm. pengelolaannya pasti kurang baik. Hmm. Saya lihat cuman di angka 500 sampai 700 kilo Per dengan hektar. per hektar Ya, tidak maksimal. dengan tidak maksimal kan Ya, gitu kan. dengan luasan, Ah, dengan energi, dengan biaya yang lumayan, ya gitu itu ya kan, tadi. dengan hasil yang tidak maksimal gitu Ya ya. kalau itu kan cerita hasil. Mhm. Tetapi ada satu efek yang nggak bisa dikalahin kan. Apa tuh? Iya, saya bilang efek sosial. Efek sosial. Kenapa saya bilang efek sosial bahasanya ya? Mhm. Eh, Kamu bayangin nih, Mhm. panen kamu tahun depan, kalau kamu punya sawit nih, kebun sawit nih, ketika kamu panen tahun depan bisa diambil hari ini. Mmm. Itu tengkulak. Mhm. Macam bahasa kami di dusun itu bon, Ngebon. pinjaman lah. Ya, ya, Nah, kan bisa pinjaman. pinjaman. Bayangin kalau kita punya 1 ton aja Mhm. ditarap tengkulak itu bisa ngebonin sampai 10 juta, 20 juta, logis. Mhm. Itu panen tahun depan udah diambil hari ini. Mhm. Sementara di pisang, sedangkan udah panen aja, nggak ada yang berani ngebonin kalau bahannya belum nampak. Kan Mhm. cuman itu kendala kita. Oh, perbandingannya. Iya, bener. Sehingga kita putusin. Dulu Mhm. kita udah tanam aja. Nanti Mhm. hasil gampang lah kita jual kemana gitu kan sama Mhm. tim. Tapi sekarang enggak. Kita bangun hilir. Mhm. Kita harus bangun hilirnya mau nggak mau. Karena Mhm. produk pertanian itu banyak. Ya Mhm. kan? Pembandingnya juga banyak. Literasinya juga banyak banget. Mhm. Tapi yang sampai ke tahap konsumen itu kan kurang. Mhm. Pasti banyaknya ke tahapnya tengkulak, Mhm. maklar, saya bilangnya agen kan begitu, Iya. pengepul begitu. Kalau konsumen kan nggak ada. Mhm. Akhirnya kita berpikir nih harus punya produk yang langsung ke konsumen karena Mhm. kalau kita baca di dusun saya ataupun di Mhm. wilayah-wilayah saya terdekat itu perilaku masyarakatnya konsumtif. Mhm. Jadi saya rasa sangat antusias dengan produk-produk Iya, sebenarnya. iya, iya. Cuman terkadang kita nggak pernah baca dan nggak percaya dengan kemampuan-kemampuan potensi kita yang ada. Sebenarnya Mhm. sebenarnya cuma itu. Makanya Mhm. saya bisa bilang social business itu kita Mhm. coba dulu nih. Yang Mhm. penting sebelum branding produk, kita branding personal kita dulu. Karena di Mhm. dusun itu sangat berpengaruh kan. Ketika kita bicara kebaikan, tapi kita Mhm. nggak diterima kerja dimanapun, atau nggak ada perlakuan, ataupun nggak ada perbuatan kita, pasti orang nggak percaya. Iya. Ya kan? Tapi Mhm. ketika kita guru aja lah gitu, nggak Mhm. ngomong apapun, kita dianggap benar. Itu Mhm. di masyarakat loh, di tengah-tengah masyarakat loh, yang saya lihat begitu kan. Mhm. Mhm. Jadi saya pikir aktor-aktor begitu menarik. Mhm. Kita bangun aktor yang begitu. Artinya branding personal itu penting. Ketika Mhm. personalnya udah diakuin, Mhm. pasti apapun yang dibawa ngikut nih. Ya, Pasti dianggap baik gitu lah. Itu baik. saya memanfaatkan itu karena Ya, nggak bisa. jadi Bung Pran ini awal membangun citra diri, ya kan? Bagaimana memberikan proses penyadaran kepada Siap. masyarakat. Ya, Oh, kita nih harus membangun sistem ekonomi kita, kayak gitu kan? kayak begitulah Dimulai orasi dari ya. apa nama itu, memberdayakan eh, lahan secukupnya, kan begitu ya kan? Oke, oke, bisa, Lahan bisa. secukupnya dengan menanam apa namanya, seperti sayur-sayuran kayak gitu ya. Beneran bisa. Sayur-sayuran, kemudian tadi yang disebut apa namanya tuh, memanfaatkan hasil hutan yang Hasil sudah hutan, ada kan ya, kayak gitu, Jernang, apalagi tadi itu ada damar ya, damar ada kayak gitu ya, kerupuk kayak juga. gitu. Apa nih, kemudian apa cara kalau kalau Bung Pran ini datang ke satu-satu orang nih kan repot nih Hmm. untuk anunya, untuk memberitahu, untuk menyadarkan juga untuk apa nama itu, membangun sebuah sistem ekonomi sosial budaya. Kira-kira bagaimana kiatnya? Apa melalui lembaga atau melalui apa Oh, gitu nah. iya, iya. Cerita awal lah kayak gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya niat sampai ke sini itu kan nggak ada, iya kan? Iya. Cuman karena berjalannya waktu dan Mhm. kita dipaksa juga kan ngikut proses yang begini-gini nih, mau Mhm. nggak mau kita harus ikut kan Iya. dengan keadaan. Jadi karena kita komitmen di situ, Mhm. tim juga sepakat di situ dan ada Mhm. hasilnya, Mhm. pasti ada hasil.
Jadi tim juga berkembang, jadi Mhm. kawan-kawan juga berkembang, menyebar luas. Mhm. Kita pada saat itu, tuh pada tahun 2018 Mhm. akhir, itu ada kunjungan kebetulan. Mhm. Itu ceritanya tuh, ada kunjungan dari Dinas Pertanian ya, saya nggak tahu nih entah provinsi, pokoknya Ibu Pak Jiadi nggak salah itu dari kabupaten pas itu. Oh, Pak Jiadi, ya Ya, ya. itu Mhm. katanya kepala dinas tanaman pangan lah gitu taunya. Pokoknya kami taunya orang pertanian lah gitu. Oh gitu, ya ya. Karena lihat usaha tani pertanian itu, Mhm. jadi dia lihat dan dia tertarik begitu ya. Dia coba tanya-tanya, diserahkan ke saya jawab. Saya diundang pada saat itu Mhm. ke kabupaten. Mhm. Pas diundang, habis itu dia cerita tentang program, ada program gini gini gini. Saya rasa Oh gitu. program-program yang dia tawarkan ya bagus. Mhm. Tetapi ketika itu disondingkan ataupun diaplikasikan di lahan ataupun di tempat yang saya kelola saat ini, Mhm. belum cukup gitu nah, Mhm. nggak memungkinkan untuk saat ini karena Mhm. masih prosesnya masih di bawah gitu, masih butuh Mhm. proses yang lebih. Mhm. Ujungnya pas itu kita diajak lagi ke provinsi Mhm. untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Di Mhm. situ keluarlah bahwasanya ada peminjaman alat, ada peminjaman alsintan gitu kan, Mhm. bisa Mhm. kita kelola. Mhm. Jadi ditujukan ke lembaga pada saat itu. Sementara kita kan nggak punya lembaga nih, kita cuman Oh. perkumpulan, pemuda-pemuda aja gitu. Ya Mhm. saya ngaku muda lah gitu pas itu kan. Jadi Nah, pemuda-pemuda yang berkumpul ya, karena menganggur atau yang peduli awalnya, atau pemuda yang memang apa namanya tuh, yang biasanya hidup di masyarakat adat, atau gimana kawan-kawan jadi nih? awalnya tuh itu pemuda Irmas nggak salah, Ah, Ikatan Remaja Masjid pada situ. oh, remaja Iya masjid. sering Nah, karena sering ngumpul kan. ya. Isunya itu pengen berbakti lah gitu, bakti Oh, sosial lah itu pada saat-saat itu tuh kan. iya. Jadi bangun-bangun nama-namanya zaman sekarang healing kan. Ah, Dulu kan belum ada healing, udah jalan-jalan ke kota nggak sanggup. Mau ya. nggak mau ke Bukit 30 karena ada orang hutan itu, Oh ada gitu. air terjun kan gitu. Oh Itulah gitu. awal nengok ada masyarakat adat juga. Kita tahunya Mm. kan masyarakat adat tuh kayak yang di TV-TV tuh. Wah, kayak baju ini kan itu kayak yang di Papua. Ya, si primitif, Iya ya, gitu tempat kan. tinggal gitu Kalau di ya. foto kan keren tuh pakai tombak gitu kan. Ternyata nggak kayak seperti Yang itu. yang anu ya, masih bawa tanduk apa, tanduk kijang gitu. Ya itu, Pakai topi tanduk iya kijang ya. mikirnya kan Masih ada begitu. yang kayak gitu? Sejauh ini ya udah nggak ada. Mereka juga udah sadar itu nggak baik kan gitu kan. Iya, iya. Dan dulu mikirnya begitu. Jadi awalnya dari situ. Jadi kita Ah, jalan-jalan di lahan di masuk-masuk hutan itu kan gara-gara itu. ya, Jadi pemetaan-pemetaan itu juga. semacam kawan-kawan pemuda pecinta alam kayak gitulah ya. Mm-mm. Oh ya lupa saya itu ada Hmm. namanya dulu. Apa namanya? Kopal namanya itu. Oh, Komunitas Pemuda Pecinta Alam kalau nggak wah, ini salah. kayak gitu ya. Itu desa pun ngakuin pada saat itu tuh Mm-mm. tentang itu. Mm-mm. Itulah alasan kenapa kita pengen masuk ke wilayah-wilayah itu Iya, sebenarnya. iya, Makanya iya. desa juga mengizinkan orang tua juga kan mengizinkan jadinya dari itu. Berarti dari gerakan anak-anak muda remaja masjid yang apa namanya tuh, peduli dengan lingkungan. Jatuhnya Kemudian begitulah. kemudian masuk ke apa, ke pedalaman, Eh, membaur dengan masyarakat adat, melihat potensi yang ada di sana, apa yang bisa dibangun, ya, sehingga proses alam gitu ya, terbentuklah keinginan untuk berbisnis, tapi juga ada sosialnya. iya. Jadi kan dulu kan belum tahu tuh bisnis apa. Heeh, Pokoknya taunya di daerah Talamama itu heeh, kok bisa pisang 1.000 sementara di dusun 4.000. Kan heeh. selisihnya 3.000 nih. Iya, Ketika kita naikkan 1.000 aja jadi 2.000 kan mereka udah senang. iya, Sementara kita udah dapat juga itu. heeh, 2.000 kan gitu mikirnya. iya, Jadi eh, gara-gara alasan itu ini heeh. kayak ditindas nian gitu. Iya, iya, Secara iya. garis besar di desa juga mereka orang masyarakat kita. Mhm, Ketika mhm. ada apa-apa ya orang orang dusun gitu kan. Iya, Jadi mikir dari situ udahlah kita coba-coba aja lah gitu kan. Modalnya mhm, cuma masih tenaga pada iya. saat itu kan sama Berarti kemauan. awalnya modal seadanya gitu ya kan? Ya bisa dibilang nggak ada modal. Nggak ada modal? Iya, karena Modal memang modal cerita be? modal cerita. Karena apa? Saya bilang karena kita sesama orang dusun, Pak, yang kita bawa situ kan Heeh, aktornya orang dusun segala macam iya, dan mereka nganggap karena selama ini nggak ada yang berpikir seperti itu. mhm.
pada saat pertama itu kayaknya kita dites ini. Ya. Iya nian ndak itu bahasa dusun tuh. Heeh. Iya apa enggak ini kan orang nih. Jadi Ya. kita dites waktu itu dikit. Jadi karena begitu dikit itu kita kasih ada efeknya malah besoknya banyak jadinya kan gitu. Jadi Ya. keyakinan mereka untuk mengelola lagi makin semangat. Nah, itu dulu Ya. yang penting pada Singkat ceritanya sekarang ini sudah gabung di AMAN ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. oh ya. Heeh. Kemudian juga sudah ada penyertaan modal untuk badan usaha masyarakat adat. Oh, oh ya, Nah, yang gitu ya, di Buma itu ya. Buma ya. Badan usaha Mm-mm. milik masyarakat adat tadi ya. Mm-mm. 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 Ah, Sebenarnya itu itu yang buat saya sampai hari ini percaya gitu ya. ah, Kalau kalau kita usaha tanpa henti itu pasti ada yang melihat. ya. Dulu teman-teman ya sampai hari ini kita dari orang 20 nyusut tinggal orang 3. Mm-mm. Sekarang jadi orang 7. Sekarang udah naik lagi jadi orang 50. Oh, gitu. 52 di Mm-mm. anggota antusias kita untuk Mm-mm. sepakat mengelola ini gitu. Terlebih udah Mengelola ada modal kan gitu kan. Buma gitu Iya, ya kan. Buma tadi. Ya, yang penting kan modal ini dipercayakan untuk dikelola dengan orientasinya bisnis, sosial bisnis itu tadi. Berbisnis tapi tidak meninggalkan sosialnya. Ini Iya, kan kayak gitu. iya. Sekarang nih dengar-dengar sudah melirik ke usaha kopi gitu ya kan. Oh, Tuh, apa nih kopi gimana nih? Kopi ini kopi asli Bukit 30 atau tanaman sendiri atau gimana? oh, kalau cerita di kopi ini sebenarnya banyak. Tapi Heeh. kita simpelkan aja ya. Heeh. Jadi dari banyak peluang itu, Heeh. yang saya lihat prospeknya berjanji dia ya. Kalau Mhm. menjanjikan aja kita yang menafsirkan kan. Mhm. Kopi ini berjanji sama kita. Hmm. Kayaknya dia bakalan hidup 20 tahun lagi. Oh kayak gitu. Dan penikmatnya nggak bakalan hilang. Oh, Nah, jadi oh. alasan ngopi itu masih ada gitu kan. Iya. Iya. Jadi kita munculkan produk ini setelah sekian lama barang ini Mhm. terabaikan. Mhm. Ini Kenapa? kopi kopi tanaman masyarakat adat. Jadi sini kopinya Mhm. sekarang udah berkembang ya. Kalau Mhm. dulu awalnya kopi itu memang seperti memang ada di hutan itu, Oh memang gitu. udah ada di lahan di Di konsesi itu, pedalaman. di pedalaman itu memang mungkin orang tuh bilang tinggalan Belanda gitulah Oh, kopi zaman bahasanya begitu. kopi zaman Belanda Ya, dulu ya. gitulah bahasa mereka Usianya berarti. berarti sudah ratusan tahun gitu ya Kalau batangnya. Masih ada batangnya ya? kalau dilihat dari batang Pak, udah besar ya, kayaknya udah bertahun-tahun itu. Ratusan tahun. Iya, jadi kita ada Masih panen? masih panen sampai hari ini. Oh, Makanya sih kita dibilang itu bisa berlanjut kan. kopi jenis apa tuh? Kalau kata ahlinya saya nggak ahli-ahli banget ini di kopi. Mhm. Cuman ya pengen aja. Eh katanya sih robusta. Robusta. Katanya robusta. Robusta. Tapi yang F1-nya lah ibarat gitu ya. Itu lambah Pak. Sekarang sudah dikembangkan itu Hmm. kabarnya. Jadi sampai hari ini karena itu robusta, kita Mhm. datangkan bibit yang robusta nian gitu nah. Dari? Dari daerah desa tetangga begitu kan ada yang nanam-nanam kopi juga. Oh, desa Pendatang tetangganya gitu itu. kan. Oh, oh yang dari Pemayongan, Iya Semanggi, Pemayungan, Pemayongan. Itu Kili. binaan dari Buma atau dari Ya kalau sekarang kan rumah. Rumah Kalau Buma? dulu kan sebelum rumah ya kita kelompok gitu loh. Kelompok ya, kelompok Ah, pemuda yang peduli bagaimana membangun sosial bisnis gitu ya. iya, bermain sampai ke hilirnya gitu kan. Oh, oh, Jadi orang mau melakukan ketika ada jaminan kan. oh, Jaminan minimal pasar. Karena oh, orang dusun kemarin ditanam ini. Waktu itu kan pernah heboh porang tuh. Tanam, tanam, tanam yang beli nggak ada. iya, iya. Jadi kalau sesuatu yang baru itu tanpa jaminan pasti orang nggak bakalan Hmm, jalan. Jadi di kopi itu ada jaminan pasar. hmm, Berarti mereka lakukan. Pas ditanam di desa tetangga itu bagus ternyata. hmm. Jadi kita cobalah minta bibitnya bawa Jadi ke Bung Pran ini menciptakan bisnis dari hulu sampai hilir. dia mau nggak mau itu tuntutannya. Hmm. Kalau dulu sih nggak mungkin. Saya cerita hulu ke hilir seolah-olah saya semua kan nggak mungkin. Ya, tapi Nah, tidaknya bagian dari itu Bung Pran ada di situ kan kayak gitu. iya mau nggak mau kita berproses di dalam itu. Karena apa? Itu yang kita geluti sehari-hari. Ketika Hmm, ada lembaga ataupun organisasi datang hmm, di daerah itu, saya bisa nangkis, hmm, bisa nolak. Kenapa?
karena saya ketika itu gagal, efek sosial saya sendiri pun terganggu kan. Mhm. Umpamanya lembaga dari Jakarta ataupun dari Amerika atau dari mana lah datang, Mhm. gagal tuh proyek atau program itu. Mhm. Dia balik, selesai kan. Iya Kalau iya iya. kita berusaha macam mana itu Mhm. jadi. Karena ketika gagal yang dicari saya rumahnya dekat Mhm. tahu. Dan yang saya buat selama ini ya hancur sia-sia kan. Makanya saya lebih urgent ya. Saya mikirnya Apa nih, urgent. sekarang ini yang menjadi fokus bisnis Buma ini apa-apa saja? Sebenarnya kita kop utamanya kan hilirisasi. Nah, Hilirisasi. ya, karena kita bangunnya PRA Istilahnya tadi itu kan. dari apa namanya itu dari hasil masyarakat adat Ya, ditampung, ditampung. kemudian kita jual. Kita ubah bentuknya dulu. Ubah bentuk dulu. Kalau jual bae itu ngagen namanya kan Oh, nggak lucu ya kan. Sama bae kita iya iya. bukan solusi penyebab kita nanti Iya jadinya iya kan. iya iya. Jadi kita coba buat bentuk lain, Mhm. tapi bersama masyarakat. Aksi Mmm. dulu kan, aksi baru kita minta reaksi kan gitu. Ya. Kita aksi bersama, bahwasanya kalau kopi itu dijual, ini kita cerita di kopi kan udah ada produk kan. Heeh heeh. Kalau kita jual sekarang kan cherry bae laku. Mhm. Berarti jual laku, Mhm. tapi nominalnya segini nih. Mhm. Ketika kita tambahin proses effort kita tambah sekian hari dengan jemur, Mhm. dapat income lagi kan segini. Kita kan bisa hitung nih, oh Mhm. ternyata penghasilan saya nambah nih dengan Iya. produk yang sama. Mhm. Habis itu kita main lagi kan di hilirisasi. Mhm. Mungkin tambahin kayak alat apa kalau kata orang-orang pintar itu roasting roasting tuh. Kalau aku bilangnya goreng lah, gungsing-gungsing itu. Kalau kami Ya, bilang itu. roasting. Nah, itu Heeh. kita tambah dengan gitu-gituan, Mhm. dibuatin tepung gitu, dibungkusin Mhm. untuk memenuhi sekitar kewalahan. Oh. Karena dulu mereka itulah yang kadang-kadang saya lebih lebih mendalam ya. Mhm. Wah, nanti dijual kemana nih? Memang saya waktu itu duduk, iya ya, kemana dijualnya? Iya kan? Sementara kalau di lokal pasti udah direjim dengan kopi Iya A, kopi B, iya. kopi C. Macam mana cara ininya kan gitu. Apalagi udah ditakutin dengan persaingan Heeh. pasar yang udah ada apa bahasa izin-izin itu, izin edar. Tapi cobalah dulu. Kita nggak pakai inilah dulu, Iya polosan aja dulu. iya. Diterima nggak nih produk? Karena memang punya kita. Mhm. Ya, ibarat kata orang bungu lah kata orang dusun. Mhm. Beras kan nggak pakai izin-izin ya, Mhm. dijual toko-toko itu dan konsumen datang karena kita konsumtif. Iya. Itu apanya. Jadi Jadi ternyata kita cerita tadi pengalaman Bung Pram ini membangun sosial budaya dari apa sumber daya yang ada, pisang, siap, siap. jenang, semuanya sudah dicoba gitu ya. Ya, Sudah dicoba. Terakhir nih kopi. terakhir Ini kopi hasil roasting sendiri, ya, hasil roasting sendiri ya. tapi bukan Dari, terakhir ini loh. hah? Masih mungkin Maksudnya masih tuh banyak lagi. yang terakhir yang mau dikembangkan Oh gitu. iya, sedang berprogram, Ya, berprogres ya. kita sudah nyicip tadi, enak kopinya, tidak tidak apa namanya tuh, tidak bikin begah, tidak bikin kembung lah kayak gitu kan. Ya, terima kasih. Apa nih produk nama brandnya nih? Sudah ada belum? Ini nih yang kita kalau di dusun ya taunya kopi Buma, Kopi Buma, kopi Buma Badan Badan Usaha. Usaha Masyarakat Adat. Iya kan kalau dibuat merek mahal tuh, panjang Mhm. nian. Jadi sama semoga ini banyak yang subscribe ini apa nama Ya, nanti kita minta saran anu lah. nama produknya kan. Nah, atau ini be, Ah, kopi Rimbo Seguguk be namanya. mungkin juga kayak gitu ya. Mungkin Nah, juga. iya Rimbo Seguguk karena Kalau nanti yang nge-like sampai ribuan, berarti itu namanya sah ini kan gitu kan ya. Iya kan oke gitu. oke oke oke. Ah, Ini kopi asli dari masyarakat adat sekitar kawasan Bukit 30 ini nih. Kopi jenis Robusta. nggak bisa. Robusta rasanya cukup tidak kalah dengan kopi-kopi yang saat ini punya brand sendiri. Rencana ke depan kita mau bikin brand sendiri ya. Ya, Bikin namo, harapannya begitu. harapannya Iya. begitu. Mudah-mudahan nanti ada namo dari saran pendapat kawan-kawan YouTuber gitu kan. Nanti bisa memberikan saran pendapatnya apa namanya nih? Kopi karena sudah siap ya. Kalau untuk skala regional mungkin sudah siap ya. Apalagi ke skala nasional. Siap ya untuk Oh, di siap. siap. Karena Tinggal lagi kita tes dulu gimana peminat iya, anunya gitu ya kan. tester dulu kan gitu kan Ya. gitu ya. Ini nanti kopinya didapat di mana Be nanti? Bisa.
Kalau untuk saat ini kita ada kontak sih, kontak yang lama, Oh, kontak. kontak yang lama Nomor itu nomor ada. handphone Iya, atau di kantor aman sendiri gitu ya? bisa kantor aman juga kita kasih info. Siap, Karena siap, siap. Pak Bujang tahu sendiri di bukit sinyal kan payah. Jadi kontak personnya sendiri memang. Siap, siap, siap. Sudah memiliki alat yang cukup memadai atau masih cara-cara tradisional ini Eh, untuk memperlakukan sampai jadi seperti ini kopinya? Kalau untuk saat ini sih kita masih budayakan kearifan lokal ya. Heeh, Karena saya rasa lebih otentik satu. Yang heeh. kedua, memang bukan rasa ya dulu ya. Perasaannya dapat. Oh gitu. Kalau Cara-cara bahasa keren, tradisional gitu ya? kalau bahasa keren tuh feel-nya dapat gitu. Siap. Karena memang karena kalau kalau pakai alat yang keren itu kan ada ukurannya tuh. Mhm. Kalau ini memang perasaan dia memang. Oh gitu. Jadi cerita ini bisa diturunkan. Oh, kalau mau gongseng kayak gini loh. Iya, Kalau iya, bahasa anak bujang tuh loop di dusun tuh loop kayak gini loop kata kita. iya, iya. Jadi saya menarik di situ nih bisa bisa iya keren juga kayak gini loh kayak gini pe kalau perempuan kan. Jadi dia nurunkan sambil cerita karena di kopi filosofinya kan bahasa dusun tuh ngotak cerita Heeh, cerita kan duduk nih heeh. sambil cerita gini loh gongseng. Saya menarik nengok itu dan sampai hari ini mereka belum merasa kewalahan ya dengan proses itu. Heeh. Dan banyak konsumen kita yang udah tetap itu, ketika pakai mesin kayaknya rasanya kayak agak-agak beda. Tapi ada Oh, juga yang pengen pakai mesin gini, mesin. ketika permintaan yang tinggi gitu ya Mhm, mau nggak mau kita kejar dengan itu. Tapi ada mhm. konsumen yang bahkan berani bayar lebih gitu Oh, untuk proses itu. mhm, Karena memang rasanya dapat gitu. mhm. Memang dari ini dia kan, memang keringat Ini sudah keberanian enggak, dia. sudah apa namanya itu izin edarnya atau BPOM-nya sudah diurus belum ya? Nah, ya itu ya Pak. Sampai hari ini Ya, kan masih kita pengen sih ngurus itu. ya, Lagi datang-datangnya macam mana sih? Atau teman-teman mau ya. bisa bantu kan? Mudah-mudahan nanti ada solusi lah gitu ya untuk brand kopi ini gitu kan. Iya, Karena betul. dengan potensi yang ada, masa orang luar ngambil kopi daerah kita, kita tidak punya produk kopi sendiri kan kayak Iya, gitu. Orang datang nanti dijual dengan brand dia kayak gitu. Masa kita tidak punya brand sendiri, iya, sementara kita punya produk lokal yang bisa apa namanya tuh, bisa dipublikasikan, bisa dimarketkan gitu. iya. Seharusnya kita sama-sama nih bangun produk Mhm, lokal kita mhm, kan. mhm, Kalau kita bilang orang Tebo, kita jangan taunya Tebo hutan. Ya. mhm, Ternyata mhm. ada kopi dalam tuh. Ya, Tebo ada gajah gitu kan kita mhm, taunya nih. Tebo leak atau apa jalannya buruk gitu kan. mhm. Ada loh produk gitu. Itu yang Sekarang pengen kita bangun. sekarang ini kabarnya sudah Bung Pran sudah itu ya, sudah coba menyebarkan benih-benih kopi gitu, Dak. Benih kopi. Oh, ya, alhamdulillah lah. Itu Oh, salah satu visi kita juga. Ketika mhm, ini baik, apa salahnya ya. kita sebarkan. Sudah berapa hektar itu Kalau disebarkan? alhamdulillah yang udah sepakat ya Mhm, sampai hari ini dan udah di ground check kemarin udah hampir 100 hektar lah kurang lebih. 100 Itu hektar. di Bentang Alam Bukit 30 ya. Sudah panen itu? Kalau yang udah mulai panen itu sekitar 20 sampai 25 hektar. 25 hektar. Berapa ton per bulannya? Kalau di angka per bulan, nah ini yang menarik juga. Kalau Ah, ditanya seperti itu, kalau asal lebe bisa bingung. mhm, Kenapa? Iklim kita sangat menarik Bukit 30. mhm. Jadi tanpa musim. Jadi habis Oh, ada aja yang merah. Jadi dia nggak ada panen puncak yang sampai tonnya besar gitu. mhm, Tapi tiap 2 minggu ada. Nah, mhm, jadi untuk saat ini di 2 minggu karena panen salah dan umurnya masih di bawah 3 tahun semua nih. mhm. Kita kan baru mulai juga tuh, tentang literasi kopi ya. Cuma di 2 minggu sekali 1 ton itu nggak kemana. Yang udah kalau bahasanya green bean, kalau Green bean? bahasa dusun itu laberasnyo. Nah, tinggal gongseng katanya. Ah, itu bahasa dusun. Iya, 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 Nah, iya. itu 1 ton tuh bisa dapat. 1 bulan? 1 bulan ya. Mmm, Kalau panen itu di 2 minggu ya sampai proses 1 bulan lah ya. Sampai mhm. jadi tepung gini ya. Iya, iya, iya. Jadi kita tinggal baca pasar, tinggal Mhm, baca permintaan begitu. mhm. Pengen sih ngembangkannya, tapi dukungan Pernah nggak, coba membangun relasi misalnya dengan eksportir? sebenarnya ya ada keinginan dan dianggap pernah ya sebelum pernah. Mhm, Tapi yang kita lihat dari teman-teman, ya pasti kita kan belajar juga mhm, tentang pemasaran kopi ya.
Kita Mhm. tengok teman-teman yang udah ekspor itu, dia hilang jati dirinya. Itu yang saya juga kurang Oh nggak iyalah, pengen kan. iyalah. Karena ketika diekspor itu bukan produk begini, Mhm. pasti bijinya. Iya, iya. Datang ke sini udah kalengan nanti ya, lucu kan itu. Ini artinya gini, kita punya punya potensi brand kopi yang nanti bisa diproduksi skala banyak gitu ya, untuk setidaknya untuk konsumsi lokal Kabupaten Tebo lah gitu ya kan. Insya Allah itu harapannya. Nah, ini sudah ada nggak upaya pemerintah untuk datang atau kita yang datang pemerintah untuk membantu tentang ini? Selain dari aman. Kalau yang sampai saat ini, Mm-mm. eh, yang masih berkomitmen ya, itu kayaknya di perhutani sosial apa itu ya? Perhutanan sosial. Iya begitu, yang masalah KTH itu kelompok Mm. tani hutan, yang itu yang banyak membangun, eh, Menanam, menanam enggak sih, masih ngajak-ngajak. masih mengajak. Hmm. Berarti ketika saya ikut-ikut dengar-dengar juga, Hmm. prospeknya kan bagus. Hmm. Nah, jadi saya mikirnya mereka berpikir saya berbuat, itu aja sih. Saya buat bibit ini disebarkan gitu. Kalau bahasa dusun iyo ketuang laju gua ketawa ya Aku gitu lah ya. Pak, ikut. Itu kalau di kopi ya, karena saya lihat Iya, menarik. Ini bisa bahasa bahasa kekinian tuh sustainable lah, apa itu? Kayaknya iya, keberlanjutannya dapat. keberlanjutan. Jadi salah satu juga bisa. Keberlanjutan dan tidak berkesudahan gitu. Itu, Iya. itu ya. Petani berkelanjutan apa petani tidak berkesudahan kata orang dusun itu kan. Iya, iya, iya. Eh, Jadi untuk kopi sendiri ini cukup panjang pembahasannya ya. Belum lagi yang potensi-potensi yang lain gitu kan. iya, Belum lagi jernang, belum lagi pisang, belum lagi eh, sama, damar, belum lagi yang lain gitu ya kan. banyak, masih banyak. Jadi apa nih harapan ke depan? Ya, ini Ya, di samping untuk apa sosial bisnis masyarakat adat kayaknya kita nih perlu apa namanya itu sebuah pemerintah perlu memperhatikan sebuah membangun sebuah apa wadah gitu ya. memberikan modal kan atau Oh, apa gitu. ya, memang sih kalau kita pikir sebuah usaha itu pasti butuh modal ya. Butuh Hmm. modal, akan tetapi di samping itu, saya pengen lihatlah. Hmm. Jadi, saya juga nggak pengen meyakinkan melalui proposal yang terlalu bertele-tele ya. Ayo Hmm. coba lihat, kita ada gitu. Ya. Kita berbuat. Hmm. Kamu yang bisa nilai kami gitu nah. Hmm. Artinya kita kita punya potensi loh. Hmm. Kadang orang-orang kalau kami bilang orang-orang di atas ini nggak pernah melirik lah gitu. Kadang Hmm. dicucuk matanya pun nggak lihat gitu. Ya. Jadi Atau mungkin karena tidak ada apa namanya itu, tidak ada proyeknya mungkin. ya dibilang nggak berproject, saya udah nanam 100 hektar. Oh gitu. Gimana ya cara gimana nih Ah, dan pengakuan udah ada gitu kan. ah, ah. Cuman kembali lagi sih, memang nikmat kita mandiri sebenarnya. Hmm. Akan tetapi harapan saya ke depan itu gimana korelasinya, koordinasinya, membangun mitra yang lebih Hmm. baik kan gitu. Saat ini saya bersyukur nih, Hmm. ada Buma ya yang mau mewadahi tentang ini dalam konteks masyarakat adat tadi. Saya berharap memang masyarakat adat ini tidak diperjualbelikan narasinya gitu. Hmm. Ceritanya masyarakat yang begini, begini. Hmm. Saya cukuplah dengan itu. Nyatanya mereka juga pengen maju. Hmm. Nyatanya mereka pengen berbuat, Hmm. pengen sama kayak kita Ya. orang di luar ini. Mereka cuma butuh pengakuan entitas. Iya iya iya, Kan itu yang begitu kita kan? baca, Ya. pengakuan tadi itu. Tapi kita nih juga pengen mengakui, tapi cara mengakuinya aja nih yang Ya. Ya. konteksnya beda. Jadi Hmm. harapannya di produk dan di, masalah sosial bisnis ini, Hmm. semoga pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada gitu, Hmm. kerjasama aja. Ayo Hmm. kita mau bangun yang dari mana? Lebih ke implementasi. Hmm. Kalau hari ini kita cerita HHBK dari dulu kan, dari tahun Ya. 70 udah ada. Hmm. Sampai hutannya habis, HHBK-nya masih ada. Cerita HHBK masih ada. Iya. Hutannya lo udah habis. Heeh. Jadi konsesi sekarang kan, Iya, iya. kan nggak lucu. Ayo Hmm. kita ini, ketika ini Hmm. udah habis, iya kita buatin gitu. Nah. Hmm. Atau yang ada sekarang kita jaga benar-benar, Hmm. ada undang-undang kek,
ada hukum kayak apa kayak Mhm, polisi kayak garis polisi iya. salah. Ini Beri dijaga. intinya berikan kemudahan kan kayak gitu. Ini begitu. Masyarakat adat ini kan cuman taunya bagaimana wilayah mereka ditanami dengan perasaan yang damai, tenang kan kayak gitu. Iya. Mereka bertani dengan tenang tanpa harus dicekokin dengan undang-undang yang kayak gitu ya kan. Mm, Nah, kemudian seperti kopi yang sudah ada ini mau dikemanakan hilirisasinya kan kayak gitu. iya. Kita butuh UMKM mungkin ya kan. Oh iya iya ada itu ada UMKM ya program kan UMKM. dibantu dengan permodalan semacam alat roasting gitu ya kan. Kalau goreng tuh ya. Alat Oh goreng iya itu iya. yang lebih modern kan roasting namanya. Kalau Iya kita ya. goreng atau mungkin nanti packingnya, kemasannya gitu ya Mm, kan. mm. Butuh alat untuk paling tidak ya untuk bagaimana ngelem-ngelem inilah kan Iya supaya ada terbuang berserak-serak kayak iya gitu. iya. Sehingga nanti mudah untuk dipasarkan. Lebih menarik juga Lebih ditengok. Ya menarik, pengennya ya begitu. kan? Nah, Pengen gitu. sehingga nanti bisa menjadi usaha alternatif, ya kan kayak gitu. Itu ya Iya harapannya. Oke, siap. oke. Mungkin itu dulu singkat cerita kita ya tentang pengalaman cerita Mas Rizky Prandana ini, Bang Rizky Prandana dalam membangun badan usaha masyarakat adat sekarang ini dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ya kan kayak gitu. Siap. Kemarin sudah ada penyertaan modal lah gitu ya kan. Sudah. Nah, Terima mudah-mudahan kasih ya. nanti bisa berkembang ya kayak gitu. Iya. eh Mungkin sampai di sini dulu cerita singkat kita dari podcast Panglima Kuncit. eh di lain waktu dan kesempatan nanti kita bisa bercerita lebih dalam lagi atau mungkin bagi YouTuber yang mau sekedar menyicip kopi atau mau pesan kopi ya kan bisa Siap. melalui Rumah Aman Rumah aman. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau bisa melalui Bang Rizky Pradana sendiri yang Siap. beralamat di Desa Susoy gitu ya. Desa susuan. Cukup mudah lah gitu ya untuk mencarinya kan. Susunya modal. Eh, Menujunya agak lama. di apa namanya tuh? Dengan panggilan Pran gitu ya. Oh ya, lebih dikenal peran kalau Pran, kalau budak-budak itu manggilnya Pak Etam. Pak Oh Etam. ya, Pak Etam. Bisa dilihat lah kan itu. Iya iya iya. Iya, iya. Iya iya. Jadi di mana di Suwo-Suwo itu punya saung ya. Ada saung sih di orang Mm-mm. taunya kita biasa tempat magang, pelatihan. Kebetulan Oh, di belakang SMK Pertanian itu mm. tempat kita gitu. Oh situ Tapi kalau sempat di Simpang aja tanya nama kita mungkin orang udah tahu. udah tahu. Iya iya. Iya. Se-Indonesia aku lah tahu lah dengan Peran itu kan. Kira-kira ya Indonesia. gitu. Bagi yang belum tahu nih cari tahu tuh Cari ini. tahu. Bagaimana kopi milik kita sendiri ini rasanya apa namanya itu tidak kalah dengan kopi-kopi yang sekarang ini memiliki merek. Kita punya harus bangga dengan produk kita sendiri. Salam adat, salam Nusantara, Panglima Kuncit. Semoga cerita singkat kita ini bisa memberikan pengalaman baru, cerita baru bagi kawan-kawan YouTuber di mana saja berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Kuncit.